Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang dengan dosen pembina Ibu Fevi Sunarti, SPD, MPD. Adapun anggota kelompok kami yaitu 1. Atta Ramadan, NIM 22086170. 2. Barokatul Khairiyah, NIM 22006058. 3. Dea Ananda Putri, NIM 2200. 4. Hengki Andika Pratama, NIM 22086047. Table of Contents. 1. Jalur jenjang jenis pendidikan. 2. Standar pendidikan nasional. 3. Dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. 1. Jalur jenjang jenis pendidikan akan disampaikan oleh teman saya, Dea Ananda Putri. Pada Dea Ananda Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jalur pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 6 Pasal 13 Ayat 1, pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Yang pertama, pendidikan formal, yaitu pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kedua, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Selanjutnya, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan dasar. Terdiri dari sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI. Sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Yang kedua, jenjang pendidikan menengah. Terdiri dari pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK atau bentuk lain yang sederajat. Yang ketiga, jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Kemudian jenis pendidikan menurut ketentuan pasal 1 nomor 9 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu pendidikan yang meliputi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Baik, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Dea Ananda Putri. Materi yang kedua, standar pendidikan nasional, akan disampaikan oleh Hengki Andika Pratama. Pada Hengki, persilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Saya Ingki Andika pertama akan membahas tentang standar pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional. Merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan dan pengembangan standar nasional pendidikan mempunyai 9 prinsip, yaitu umum penyusunan dan pengembangan standar nasional pendidikan. Penyusunan dan pengembangan standar nasional pendidikan mempunyai 9 prinsip, yaitu umum, inklusif, inisiatif dan inovasi, esensial, substantif, relevan, dan universal, selaras, holistik, ringkas, serta mutakhir. Tim penyusun standar nasional pendidikan merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menyusun draft standar. Tim penyusun standar nasional pendidikan berasal dari berbagai unsur, yaitu BAN-SM, BAN PAUD, dan PNF, akademisi, pakar, praktisi, organisasi kependidikan, perwakilan unit teknis kementerian terkait, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan standar yang disusun. 1. Standar isi. Standar yang pertama adalah standar isi, yang diatur oleh standar isi komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi memuat yaitu beberapa hal, yaitu kerangka dasar dan kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kalender akademik. Dengan kata lain, standar isi merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujud lulusan yang kompeten. 2. Standar proses. Yang kedua adalah standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan harus melakukannya dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif, atau mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. 3. Standar kompetensi. Yang ketiga dari 8 standar pendidikan nasional adalah standar kompetensi lulusan. Standar ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. 4. Standar pendidik dan tenaga pendidikan. Yang keempat adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai para peserta didik. Sedangkan tenaga pendidikan adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi dan tata usaha, pustakawan, pengawas sekolah, dan sebagainya. Baik pendidik maupun tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik yang dimaksud adalah syarat minimal pendidikan yang harus dimiliki. Tidak hanya kualifikasi akademik, seorang pendidik juga harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 5. Standar sarana dan prasarana. Demi berlangsungnya proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Sarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, atau sumber belajar lainnya.
perlengkapan habis pakai, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Prasarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi didik, ruang TU, ruang perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, kantin, tempat olahraga, tempat ibadah, dan ruang lain yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran. 6. Standar pengelolaan. Yang keenam dari 8 standar pendidikan nasional Indonesia adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu standar pengelolaan suatu satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan standar pengelolaan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. 7. Standar pembiayaan. Standar yang bisa terselenggara karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai standar pembiayaan adalah Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Pembiayaan dalam dunia pendidikan terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya investasi yang termasuk biaya investasi adalah penyediaan sarana dan prasarana, biaya untuk pengembangan sumber daya manusia, dan biaya untuk modal kerja tetap. Biaya personal yang dimaksud dengan biaya personal adalah biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Biaya operasi yang termasuk biaya operasi pendidikan adalah gaji serta tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Perlengkapan habis pakai termasuk juga listrik, air, koneksi internet, dan sejenisnya. 8. Standar penilaian pendidikan. Standar nasional pendidikan yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian para peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan pemahaman peserta didik dan keberhasilan proses pembelajaran selama ini. Penilaian pendidikan terdiri dari 3 bagian, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan atau sekolah, dan penilaian oleh pemerintah. Cara lebih lanjut, standar penilaian pendidikan ini diatur oleh Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hengki. Selanjutnya, dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan yang akan disampaikan oleh saya dan Kak Barokatul Khairiyah. Dasar pendidikan. Dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. 1. Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1960, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4. Selanjutnya, ketetapan MPRS Nomor 28 MPRS 1966 Bab 2 Pasal 2. Selanjutnya, dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988 Bab 4 Bagian Pendidikan. Tab MPR Nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN dalam Bab 4 Bagian Pendidikan. 5. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdikmas Pasal 3 yang berbunyi,
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan-tujuan pendidikan di Indonesia. Suatu rumusan menurut SK Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 104 tanggal 1 Maret 1946. Tujuan pendidikan adalah untuk menanamkan jiwa patriotisme. 2. Menurut UU nomor 4 tahun 1950, UU Pendidikan dan Pengajaran. Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 3. Menurut penetapan Presiden nomor 19 tahun 1965, tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab dan berselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur, baik spiritual maupun material, dan berjiwa Pancasila. 4. MPRS nomor 2 tahun 1966. Tujuan pendidikan ialah mendidik anak ke arah terbentuknya manusia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur. 5. Rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPRS nomor 28 tahun 1966. Tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan dan kehendaki oleh UUD 1945. Baiklah, untuk prinsip pendidikan nasional akan disampaikan oleh teman saya, Barokatul Khairiyah. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4. Yang pertama yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Selanjutnya, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selanjutnya yaitu pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran, serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan demikian presentasi dari kelompok 3. Salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.